sering kena fake sinyal BBMA dan akhirnya stop loss bahkan MC berkali-kali. Kenapa harga sering lanjut jalan setelah kita entry? Apakah BBMA itu repaint? Stop. Masalahnya bukan di BBMA-nya, tapi cara bacanya. Dan hari ini kita coba ulas dan kita sharing-sharing lagi untuk mendapatkan cara yang lebih gampang untuk menghindari sinyal-sinyal yang fake ya dalam BBMA biar profit makin akurat dan makin konsisten. Promo puncak sukses dari XM telah tiba. Ajak trader baru untuk bergabung dan nikmati hadiah hingga $6.000. Cukup undang teman untuk bergabung, pastikan mereka memenuhi syarat dan capai 9 level hadiah yang luar biasa. Jangan khawatir, ini bukan kompetisi. Semua bisa menang. Promo ini berlaku dari 4 Maret hingga 30 April 2025. Kuasai pasar, capai puncak kesuksesan, dan raih hadiah menarik di setiap level. Mulai dari $250 di level 1 hingga $6.000 di level 9. Setiap langkah membawamu lebih dekat ke kemenangan. Tantang dirimu dan menangkan lebih banyak di setiap tingkatan. Jadi, tunggu apa lagi? Ajak temanmu dan menangkan hadiah-hadiah besar. Semua bisa menang di promo puncak sukses dari XM. Gabung sekarang, klik link di deskripsi untuk memulai. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi berkenaan BBMA Om Ali, yang mana untuk kita cara menghindari fake sinyal yang ada pada BBMA Om Ali. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga menyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Dan di sini ada pertanyaan yang masuk dari teman kita yang menanyakan mungkin keluh kesahnya dalam belajar BBA. Mungkin juga teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Semoga video ini dapat membantu sedikitnya tentang BBM Only apa yang Mimin pahami ya. Mungkin juga buat teman-teman yang lebih paham dari Mimin boleh kirim masukannya di kolom komentar ya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang diberikan oleh salah satu teman kita. Dan ini adalah pertanyaan dari Kayuna ya. Sini kita baca terlebih dahulu pertanyaannya. Salam Bang, saya seorang trader pemula yang sedang belajar menggunakan strategi BBMA. Dan saya punya pertanyaan nih. Gimana sih cara supaya bisa mengenali dan menghindari fake sinyal yang sering bikin saya loss besar, bahkan sampai MC? Kadang saya sudah coba ikutin sinyal, malah berbalik arah dan bikin akun saya hancur dan psikologi jadi rusak. Ada tips-tips gitu gak buat bisa mendeteksi sinyal palsu dan menjaga akun tetap aman? Oke, ya mungkin kita sendiri mengalami ya tentang sinyal-sinyal yang fake BBMA, pernah gagal beberapa kali, MC berkali-kali ya. Nah, mungkin dengan video ini kita bisa mendapatkan sedikit pembelajaran ya apa yang ingin paham. Buat yang kurang mungkin teman-teman yang lebih paham boleh tambahkan di kolom komentar. Oke. Oke, sebelum kita bahas ke sinyal-sinyal ataupun ke pertanyaannya, di sini kita bahas dulu kenapa fake sinyal itu sering terjadi. Contohnya di sini ya ada arah kuku, ada re-entry, tapi naik ke sini ada arah kuku lagi, re-entry lagi malah terbang ya. Fake sinyal sama halnya seperti ini ya, ada momentum re-entry fake. Ya, sama juga seperti ini ada arah kuku re-entry tertahan di naik ke atas. Ya, kadang-kadang ada momentum nggak ada re-entry malah terbang. Nah, gimana sih cara mendapatkan sesuatu yang lebih jelas, yang lebih akurat menggunakan BBMA Om Ali ya? Banyak trader bilang BBMA ini repaint dan tidak akurat. Tapi sebenarnya BBMA itu tetap valid
fake signal karena terjadi beberapa faktor ya. Seperti yang kita tahu bahwa BBMA ini harus menggunakan multi time frame salah satunya ya. Tapi kita akan bahas dulu kenapa faktor-faktor yang terjadi ataupun beberapa faktor kenapa fake signal itu terjadi. Pertama seperti yang kita jawab tadi, yaitu BBMA itu menggunakan multi time frame. Di faktor pertama terjadi fake signal adalah karena melakukan entry tanpa menunggu konfirmasi. Terlebih-lebih konfirmasi di re-entry ya. Banyak yang asal entry ketika area-area re-entry muncul padahal belum ada tanda-tanda validasi di time frame bawahnya. Sebab pertama kita harus menggunakan multi time frame. Oke, kita rubah ke goal karena goal banyak peminatnya ya. Faktor kedua kenapa fake signal itu sering terjadi karena melawan tren ya. Contoh seperti di goal nih. Re-entry di time frame bawah nih ada arah ya. Hanya turun sebentar, naiknya banyak ya. Nah, ini karena sering terjadi fake signal ini karena kebiasaan di time frame yang lebih kecil itu ada sinyal tapi sinyal counter trend melawan arah tren yang sebenarnya ya. Di sini bisa lihat ya. Di sini kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, contoh kalau H1 di H4, ini area re-entry di H4. Sama juga di sini ini area entry di H4. Tapi kalau kita sell, nah ini kita tandanya melawan tren. Nah, ini sering terjadi sinyal-sinyal yang fake. Ya, seperti ini juga. Ini kawasan-kawasan re-entry pada H4. Jadi kalau kita entry melawan tren, memang kita akan sering mendapatkan sinyal-sinyal yang fake ya. Contohnya seperti H1 ya. Di H1 ada sinyal ya, tapi sinyalnya melawan dengan setup yang ada pada time frame H4. Jadinya banyak yang terjadi sinyal-sinyal yang fake. Seperti ini ya. Ini ada arah kukuh. Ya, ini kita anggap arah kukuh ini perbesar. Nah, di sini ya kelihatan ada arah kukuh. Ya, kita menunggu re-entry malah naik jadi momentum. Ya. Nah, sinyal-sinyal fake seperti ini karena sering sekali berlaku karena melawan tren. Oke. Nah, itu faktor yang kedua. Yang ketiga karena market manipulasi. Sering kan kita lihat ketika turun misalnya turunnya sedikit tapi naiknya cukup tinggi ya, ataupun naik sedikit turunnya cukup kuat. Nah, itu market manipulasi biasanya terjadi untuk counter trend atau entry-entry yang melawan tren seperti yang tadi kita bahas. Nah, dari 3 hal tersebut mungkin masih ada kekurangan ya, tapi kita persingkat waktu kita bahas yang mudah-mudah saja, yang step by step lah kita bahas sedikit demi sedikit ya. Mungkin lebih detail nanti kita akan bahas di kedepannya. Nah, kemudian bagaimana cara menghindari fake signal terkhususnya BBMA ya. Nah, menurut Mimin ada 3 cara ampuh untuk mengatasi ataupun mengurangi sinyal-sinyal yang fake ya. Yang pertama, karena sinyal dalam BBMA kita menggunakan multi time frame, maka tentunya kita pertama menggunakan multi time frame untuk konfirmasi setiap setup yang akan datang ya. Misalnya kalau kita lihat di sini ada arah kukuh, ada re-entry ya, tapi ya dalam keadaan BB mendatar contohnya. Dan kita tahu ini trennya adalah trend up. Ya, maka kita mencari konfirmasi dulu. Ya, misalnya kita tetap mengambil sell contohnya. Ketika kita mau ngambil sell, nah ini lagi news ya. Ini kuat ini. Oke, misalnya kita mau nunggu sell, ya misalnya katakanlah kita akan ambil time frame pertamanya H1. Oke, misalnya kita tetap mau memaksakan mengambil re-entry dari arah kuku H1, tapi kita tahu ini adalah lawan tren ya.
Kita menunggu konfirmasi di time frame kedua, kita lihat, wow. Nah, ini macam-macam bentuk sideways. Kita lihat lagi time frame ketiga. Nah, di sini, nah kita tunggu sekurang-kurangnya misalnya ada arah kuku atau menunggu momentum ya. Kita bisa memanfaatkan peranan momentum akan pergi kepada low BBM15. Tapi ini hanya sekedar entry-entry yang melawan tren. Jadi jangan harap untuk menghul lama-lama ya. Karena kalau kita melihat A4 ini masih berada di kawasan-kawasan uptrend dalam keadaan entry zone zero loss ya. Kenapa zone zero loss? Karena semua candle berada di atas mid BB, MA di atas mid BB, dan EMA50 di bawah mid BB. Nah, itu yaitu cara pertama, cara kita menghindari fake signal ya. Kalau kita entry melawan tren, maka ya kita jangan hold lama-lama. Kemudian cara menghindari fake signal yang kedua, cek time frame lebih besar ya, menggunakan tetap multi time frame. Kita lihat trennya ya kita lihat dalam keadaan zone zero loss atau hanya sekedar misalnya kalau kita lihat A4 ini tren yang lagi kuat ya. Kalau kita lihat A4 ini kan zone zero loss. Zone zero loss, maka kalau ada sinyal-sinyal sell di time frame bawah itu harus kita hati-hati ya, sebab melawan tren H4. Tren H4 zone zero loss ini kalau kita lihat H4, tapi kalau kita lihat daily juga masih dalam keadaan kekuatan tren yang cukup kuat ya, yang mana sebelumnya berlaku zone zero loss pada daily. Kemudian dia turun mengambil re-entry weekly, lanjutkan lagi perjalanannya. Maka disinilah terbentuknya zone zero loss pada H4. Jadi kalau ada sinyal-sinyal sell di time frame H1, kalau kita mengambil sell harus ingat ini adalah kemungkinan untuk menjadi fake signal itu kuat ya, karena trennya memang lagi benar-benar kuat. Perhatikan EMA50 pada time frame H1, semuanya berada di luar BB, dan di setiap MA50 keluar daripada low BB sering berlaku re-entry di time frame atasnya ya. Jadi kalau kita mau entry sell maka harus lebih berhati-hati karena potensi fake signal itu lebih banyak. Lebih bagus kita ikuti buy saja ya. Jadi lebih selamat untuk menghindari fake. Nah, itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa memanfaatkan indikator pendukung ya, misalnya seperti stokastik ataupun RSI ya. Nah, untuk RSI ini Mimin pernah bahas ya, untuk misalnya RSI 13 yang ini kita bisa deteksi kekuatan arah misalnya ya, candle arah. Jadi kalau RSI 13 ini close di bawah level 50 artinya dia downtrend ya. Kalau pertama kali close biasanya bersamaan dengan candle arah dia akan terbentuk. Contoh seperti ini. Nah, RSI-nya di atas 50, ini ada arah kuku. Maka ini arahnya kuat ya, sama halnya seperti di sini. Ada arah kuku. Nah, RSI-nya di atas level 50, artinya perubahan tren ada. Nah, ketika RSI ini lanjut kenaikannya, maka itu adalah uptrend. Ya, contohnya kita konfirmasi dengan RSI. Jadi kita bisa memanfaatkannya ya untuk dukungan ya, bukan mesti wajib, tapi ini untuk kita bisa melihat juga tren. Dia RSI 13 ini ibaratnya mid BB dan MA50. Jadi kita bisa manfaatkan untuk melihat tren. Oke. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan stokastik ya. Stokastik ini sering memberikan kita misalnya re-entry di H4, contohnya re-entry yang follow trend. Nah, stokastik ini biasanya di time frame bawah kita akan mendapatkan di area-area oversold ataupun overbought ya. Untuk kita ikuti re-entry di time frame atasnya seperti ini. Ya, kita akan dapatkan stokastiknya sering berlaku di area-area oversold kalau untuk buy. Kalau area untuk sell akan sering berlakunya overbought. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa manfaatkan indikator pendukung ya, tidak wajib, tapi ini sangat
bermanfaat kalau kita menambahkan untuk custom lah, meskipun tidak wajib ya, dan tidak kita gunakan secara sendirian. Kita gunakan dengan multi time frame dan ya dengan mendeteksi candle arah, tren bolehlah ya. Kita gunakan RSI 13 untuk tren, kita gunakan untuk entry yaitu stokastik. Nah, boleh ya. Atau bisa menggunakan indikator-indikator yang lain juga. Yang penting setelah dipasang, dipahami dan dimanfaatkan. Jangan hanya sekedar hiasan ya. Setelah dipasang tidak mengerti, yang akhirnya jadi oleng. Jadi tidak bermanfaat bahkan jadi semak ya. Sama juga kayak MA50 ya. Kalau versi Cik Bulan pakai indikator MA5, MA100, MA200, MA300, MA400. Nah, itu boleh dimanfaatkan selama dipahami. Tapi kalau tidak dipahami jadi semak, mending pakai yang original saja karena bisa jadi mengelirukan ya, sesuatu yang mengelirukan kita, menyulitkan kita, kita buang. Ya, jadi kalau sekiranya kita pasang indikator tambahan bermanfaat, memudahkan kita, maka pasanglah. Selagi itu mendukung dan kita pahami ya. Kalau nggak bermanfaat ya dibuang. Nah, misalnya kalau kita nggak paham ini kan sama kayak Cik Gulan pakai MA 100, 200, 300 dan segala macam. Beliau sangat memahami zone dari setiap indikator itu, indikator tambahan itu. Tapi kalau kita nggak paham, bahkan kalau misalnya sering saya lihat ya kalau Cik Gomali live, ada yang menanyakan tentang MA tersebut, maka wajar Cik Gomali marah karena beliau tidak pakai. Sama juga kayak setup Cik Gulan buat itu namanya mat kilau. Jangan tanya ke Cik Gomali, karena Cik Gomali pasti marah ya. Sebab itu bukan versi originalnya, tapi versi modifikasi dari Cik Gulan. Tanyakan kepada orang yang menambahkan ya, bagus untuk menambahkan custom-custom yang lebih bagus kalau dipahami. Dengan catatan kalau dipahami, tapi kalau tidak dipahami ya jangan. Sama halnya juga kalau kita menambahkan indikator Fibo ya. Misalnya kita padukan dengan Fibo Musang, boleh-boleh aja selama kita paham. Ya, kalau tidak paham mengelirukan maka buang ya. Nah, seperti di sini ya kalau kita melihat untuk deteksi kekuatan sampai mana, kalau kita paham Musang di sini ada dominan break. Nah, di sini kita bisa tarik. Nah, sampai 423 kalau misalnya kita lihat dengan ini. Tapi kan kita kalau memahami struktur musang di sini tidak ada konfirmasi juga. Ada juga versi Cugo Omali pakai Fibo, beliau narik dari candle ke momentum. Nah, baru sampai 261 pun boleh. Selama kita pahami, tambahkanlah selama memudahkan dan dapat entry yang lebih akurat untuk menghindari fake sinyal. Nah, ya. Jadi fake signal itu bisa dihindari kalau kita bisa menggunakan dengan 3 cara tadi minimal ya. Nah, kalau pernah terkena dengan fake signal, ya bolehlah tulis di kolom komentar untuk pengalaman-pengalamannya ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita supaya durasi tidak terlalu panjang ya. Dengan harapan, Mimin harap dengan perkongsian kita yang sedikit, teman-teman dapat mengambil manfaat walaupun tidak banyak tapi bisa diambillah sekiranya sedikit demi sedikit ya, lama-lama jadi bukit juga. Oke, supaya tidak berlama-lama, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi dan tip-tip strategi bimbel Ali lainnya di channel ini. Oke, terima kasih buat yang sudah bertanya, semoga bisa sedikit memberi jawaban dari Mimin. Dan mohon maaf jika tidak memuaskan, jika ada kesalahan-kesalahan juga dalam penyampaian. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat backtest, dan salam profit.